Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab apa? Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, tradisi kami, guru-guru kami. Kadangkala dalil sudah sampai secara tegas, mereka katakan, saya cocokkan dulu sama guru saya. Kalau guru saya setuju, ya saya ikut. Kalau enggak, ya enggak. Pernah dengar nggak? Orang kata guru saya nggak begitu kok. Kata bapak saya nggak begitu, dari sononya udah begitu. Wah, bahasa sononya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dimanapun antum semuanya berada, yang sedang kurang sehat badannya, yang sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Teman, saudara, sahabat, dimanapun kalian berada, bisa saja sakit itu adalah ujian, sakit itu adalah cobaan bagi kalian, agar kalian diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan rahmat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah yang sempit dilapangkan Allah urusannya, insya Allah. Ya, masalah ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semakin kita mengkaji, semakin kita membaca, makin tahu kita Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang sejati, Islam yang berdasarkan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami ad-dinul Islam. Saudaraku seiman, memang ada persoalan yang sangat besar, bisa dikatakan lebih besar dari dunia ini. Karena Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Mengerikan memang kalau beribadah berdasarkan pendapat akal pikir hawa nafsu para leluhur, bapak-bapak kita, emak-emak kita, dan guru-guru yang belum tahu tentang Islam jadi guru. Resikonya mengerikan. Masalah belajar, masalah berguru ini nggak main-main. Nggak main-main ini. Ini serius. Karena masalah ibadah ini masalah akhirat. Saudaraku seiman seislam, mari kita tetap yakin, istiqomah dalam jalan yang lurus. Bergurulah kita kepada orang-orang yang ahli ilmu, yang nggak lain dari mulutnya keluar Al-Quran, perkataan Allah, firman-firman Allah, sabda Rasulullah SAW, hadis sahih. Itu. Jadi kalau ada guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz, mursid-mursid bicara tentang dongeng-dongeng, tinggalkan. Jangan habiskan waktu kalian di depan matanya. Tinggalkan dia. Itu pendongeng. Pendongeng Israelia yang bisa berhayal, berilusinasi. Tinggalkan. Waktu kita pendek di dunia ini. Cari guru yang benar. Dimanapun dia berada, cari. Mereka lah yang menuntun kita, membimbing kita menuju dan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala.
Memang surga itu hak Allah, benar. Neraka itu hak Allah, betul. Tetapi surga dan neraka tempat kembalinya orang-orang sesuai amal perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Mari kita bersihkan hati kita agar bercahaya. Karena kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika darah itu bagus, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Segumpal darah itu adalah kolbu, hati. Alhamdulillah. Dengan hati yang ikhlas, hati yang luas, kita bisa menerima kebenaran yang hak. Al-Quran, hadis, kita terima dengan penuh rasa cinta kasih sayang. Berbeda halnya dengan manusia-manusia yang hatinya gelap, manusia-manusia yang hatinya sakit, kotor. Dia tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Dia tidak bisa menerima kebenaran hadis-hadis sahih Rasulullah. Bisanya mencela, mengejek dan menista. Ataukah itu sudah takdir bagi dia? Saya juga tidak tahu. Allahu a'lam bissawab. Tapi bagi kita semua saudaraku seiman keluarga besar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mari kita istiqomah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ada yang bilang ajaran-ajaran ini baru. Dia aja yang baru tahu. Ajaran ini sudah cukup lama. Semenjak diri ormas Islam Muhammadiyah, mereka telah meneriakkan Al-Quran, Al-Hadis. Sekarang aja banyak nama. Salafi. Terus ada yang memponis, menyebut Wahabi. Penuh dengan muatan negatif karena tidak rasa sukanya kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya mereka tolak dengan sebutan Wahabi. Hanya Al-Quran, hadis Rasulullah yang bisa merubah kehidupan manusia. Aba ana, bapak-bapakku, guru-guruku, mursid-mursidku, syekh-syekhku, kiai-kiaiku, habib-habibku, jika benar, lurus, yang dikatakannya Al-Quran, hadis, ikuti, taati. Tapi jika yang dikatakannya berdasarkan pendapat saya, pendapat guru saya, tinggalkan. Jangan lama-lama di depan mereka. Tinggalkan. Untuk lebih dalam lagi dan lebih luas lagi penjelasan tentang aba'ana, saya rasa yang lebih berwenang, yang lebih berhak adalah ulama poros Nabi. Karena beliau ahli ilmu. Ini hebat. Orang India, mu'alaf, masuk Islam, jadi ulama poros Nabi. Surya Kumar. Beliau sama saya satu guru. Guru beliau Ustadz Mahyudin bin Hadi Suratno. Ustadz Mahyudin bin Hadi Suratno, orang Magelang, Jawa Tengah. Itu juga guru saya. Ya kami ini Ustadz Surya Kumar itu kakak seperguruan saya. Beliau lebih paham. Beliau hafal Quran. Itu kelebihan beliau. Mungkin karena beliau seorang pengusaha ya. Finansialnya hebat. Jadi untuk belajar nggak ada halangan kayak kita ini. Lagi enak-enak belajar harus keluar cari nafkah. Lagi enak-enak belajar harus melakukan hal-hal yang untuk keperluan kita. Makanya wahai orang-orang yang banyak uang, orang-orang sukses dalam finansial seperti kakak seperguruan saya, Surya Kumar, beliau sukses masuk Islam, ikut manhaj salafi, masuk Islam, jadi Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuen. Subhanallah, betapa mulianya beliau di dunia dan betapa mulianya beliau di akhirat. Untuk lebih dalam lagi, mari kita dengarkan. Apa itu aba'ana? Apa resikonya mengikuti orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah?
Mari kita ikuti. Aba di sini bukan mesti kepada bapaknya. Maksud aba anak ini bisa saja gurunya, bisa tradisinya, bisa kalangannya, bisa orang yang dituakannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat yang ke-37. Surat apa ayo? Kemarin udah dikasih hadiah loh yang hafalin. Masa udah lupa lagi? Apa hadiahnya harus ditarik lagi? Surat apa ayo? Surat yang ke-37. As-Saffat, ya. Allah berfirman dalam surat tersebut ayat 68 sampai 70. Ayo sama-sama kita buka. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Ya, yang lain buka. Innahum alfau aba'ahum dallin fahum ala atharihim yuhra'un walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahim. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Ya. Lalu mereka, kata Allah, ya, tergesa-gesa mengikuti apa? Tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka. Makanya kalau kita mendapati satu aturan, lalu kita cocokkan dulu. Apakah ini pernah dibicarakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, atau sekurang-kurangnya pernah dibicarakan oleh para sahabat? Atau apakah disepakati oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama mazhab? Ini harus kita tanya. Kalau nggak ada, ya jangan buru-buru ikut. Ya. Buru-buru kita mengikuti ini, maka terkena banyak ayat di dalam Al-Quran sebagai penjelasannya. Di antaranya, kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Saya pilihkan kata-kata aba. Coba. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Temu awalau kana aba'uhum la yaqiluna say'a wa la yahtadun. Jawab tuh pertanyaan. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab apa? Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, tradisi kami, guru-guru kami. Kadangkala dalil sudah sampai secara tegas, mereka katakan saya cocokkan dulu sama guru saya. Kalau guru saya setuju ya saya ikut. Kalau enggak ya enggak. Pernah dengar nggak? Orang kata guru saya nggak begitu kok. Kata bapak saya nggak begitu, dari sononya udah begitu. Wah, bahasa sononya itu ngetren. Sudah dari sananya begitu. Maka di sini tanya, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka, bapak mereka, tradisi mereka, guru mereka? Walaupun mereka tidak mengetahui sesuatu apapun
dan tidak mendapatkan petunjuk. Mau ikut juga? Ayo. Buru-buru ikut. Apa kata Allah tadi? Sesat. Jadi kita tanya dulu kalau mau ikut. Ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada, ya janganlah. Apa kita anggap orang yang kita tuakan tadi, bapak kita, tradisi kita, guru kita, nabi yang diutus, emang nggak perlu dibantah? Berapa kali saya katakan, kalau saya mengatakan menurut saya, antum harus tanya. Bahaya ini. Agama bukan menurut ente. Agama itu waqala Allah, waqala Rasulullah, waqala sahabat. Itulah agama. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak menjadi agama pada hari ini. Siapa yang melakukan sesuatu dan dia bersangka baik dengan amalnya tersebut, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah telah berkhianat. Ya, berarti Rasulullah SAW tidak menyampaikan risalah dengan benar. Mau apa? Nuduh Rasulullah begitu? Kemudian Allah ulangi. Antum mungkin kalau jeli baca ayatnya, antum bertanya, tadi apa yang dibawa Allah? Mana kalimat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Coba kita perhatikan ayat yang lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 104. Yang lain buka. Ya. Depannya persis bunyinya sama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna say'a wa la yahtadun. Pertanyaannya sama, awal ayatnya sama, bedanya apa? Tadi Allah hanya mengatakan apa yang dibawa oleh Allah, ya, apa yang dijelaskan Al-Quran. Sekarang nih sudah berikut Rasulnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab apa? Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka, abah mereka itu tidak mengetahui apa-apapun dan tidak pula mendapat petunjuk, mau ikut juga? Jawabannya apa? Iya, biarin aja saya ikut. Nanti juga bapak saya yang tanggung jawab. Nggak bisa. Tidak bisa. Orang yang ngajak dan yang diajak sama-sama sesat. Ya, yang diajak sama yang ngajak sama-sama sesat. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran ketika mereka mengikuti aba-aba mereka atau pemimpin mereka, apa kata orang-orang yang mengikutinya? Ya Allah, kami dulu tersesat gara-gara orang ini. Ya, timpahkanlah azab 2 kali lipat. Ya, tapi apa kata Allah? Kalian mengeluh ataupun tidak sama aja, semuanya dapat kebagian siksanya. Yang diikuti sama yang mengikuti sama-sama masuk neraka, tapi memang konsekuensinya yang diikuti itu tentu lebih berat daripada yang mengikuti, karena dia mengajak. Makanya hati-hati kalau ngajak orang. Ya, hari ini mungkin antum dianggap ustazah gitu ya. Kalau ngomong didengar gitu. Tapi menurutnya siap-siap nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, dari mana kau bicara itu? Nanti Allah pertanyakan. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Coba, jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan perasaan dimintai tanggung jawab nanti. Memang dosa ya kalau nanya gurunya dari mana dalilnya. Hah? Kalau ibu-ibu ngaji, kalau nanya sama ustazahnya, ustazah ini ada dalilnya apa enggak, diomelin ente. Ya, tadi kata Pak Ustadz Yusrizal, gimana bahasanya? Mondok di mana kue gitu ya? Nanya. Ya memang nggak bisa dijawab, akhirnya marah. Orang tuh jadi marah karena ditanya. Loh, jadi harus bagaimana kita bersikap? Fas'alu ada zikri in kuntum la ta'lamun. Ya kan? Itu kan perintah dari Allah. Ya. Tanyakan kepada orang yaitu ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Apa yang megang tasbih. Kadang-kadang kita pikir yang bawa-bawa tasbih itu ahli zikir. Tidak, orang yang berilmu. Allah perintahkan kita bertanya orang yang berilmu jika kau tidak tahu. Ya. Habis nanya diomelin Ustaz. Masa ngaji nanya diomelin? Jadi untuk apa kita berada? Untuk ditanya. Ya Ustaz harus siap lah untuk jawab. Ya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, nggak usah gengsi lah. Memangnya harus dipaksain jawab. Kemarin sudah saya bahas awalnya. Ketika seorang alim menjawab tidak tahu atau belum tahu, itu bagian daripada ilmu. Itu kata ulama salaf. Jadi kalau jawab nggak tahu itu bagian dari ilmu. Habis dipaksain gitu. Gengsi ya, Ustadz nggak bisa jawab. Gimana sih? Masa Ustadznya nggak bisa jawab gitu? Memang Ustadznya Nabi apa? Semuanya tahu. Apa jatuh sehelai rambut? Ketika kita jawab nggak tahu, memang belum tahu ya mau diapain? Apalagi kalau yang nanya tuh. Kata Ustadz saya sih begini Ustadz, ya saya nggak jawab, tanya sama Ustadz kamu. Ya ngapain nanya saya amalan orang lain? Akhirnya Ustadz sama Ustadz berantem. Lucu gak kira-kira? Habis Ustadznya sama Ustadz yang lain diadu gitu. Makanya kalau ditanya, kata Ustadz saya, ya tanya sama Ustadzmu. Mana dalilnya? Mana sunnahnya? Ada nggak perkataan sahabatnya? Pernah nggak diamalkannya? Gitu nanya. Jangan bawa-bawa dalil yang tidak kolerasi dengan apa, nggak nyambung gitu. Ya, seenaknya emang nyotol sambal apa? Jelas? Satu ayat lagi dalam surat Luqman. Oh, saya seharusnya nanya surat apa ya? Surat Luqman surat keberapa? 31. Bener nih? Ya baik, surat 31 ayat 21. Sudah 3 kali loh saya baca, awalnya sama nih. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Pertanyaan ini yang cukup mengerikan. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api menyala-nyala? Mau ikut? Mau ikut enggak? Dahsyat, amazing, ilmunya tentang Quran. Wow, saya nggak, kalau tidak salah, Ustadz Surya Kumar ini
ada pengajian majelis taklimnya di Muara Gembong, Bekasi Utara. Insya Allah, Allah memberikan kelapangan untuk saya akan mencari masjid itu. Masjid di Muara Gembong. Pengajian Quran Sunnah dibimbing oleh Surya Kumar. Dahsyat kan? Dahsyat. Dalam ilmunya, alhamdulillah, pencerahan untuk kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Bermanfaat untuk saudaraku semua dimanapun kalian berada. Betapa seramnya, betapa pedihnya, betapa menderitanya jika menentang Al-Quran dan hadis Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.